materi pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Adik Dina. Silakan Dina. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai.
atau bisa dihasilkan dari minyak bumi, lalu batu bara, dan gas itu bisa dihasilkan dari gas bumi. Buktinya itu ternyata bumi itu menghasilkan panas. Nah, energi cari dari rembukan panas bumi yang ada terbuat dalam bumi. Oke, sumber energi terbarukan panas bumi dimanfaatkan melalui pembangkit tenaga panas bumi atau PLTP. Di Indonesia, PLTP tersebut di daerah Sumatera dan Jawa, yaitu PLTP Jawa, Sumatera Utara, dan PLTP Salah di Jawa Barat. Gimana ya cara kerja PLTP? Cara kerja PLTP. Oke, tugas operator adalah memisahkan uap panas dan air, di mana air akan dipindahkan ke geotermal melalui substitusi satu, pengentahan tingkat biomasa. Yang pertama adalah silakan baik-baik, jangan ada yang tidur. Hari ini tahun yang ke-8. Nanti sebentar ada explain dulu. Yang kedua, konversi Kalau fisiknya yang ke dalam bisa bakaran mengambil. yang gasifikasi merupakan teknologi yang melibatkan Untuk materi tentang sumber energi terbarukan sampai pada proses pengolahan limbah biomasa. Jadi ada melalui 4 proses yang terakhir pada generator. Nah, setelah kalian mempelajari video ini, memperhatikan video ini, bukan sudah bagikan RKPD. Di RKPD itu ada masalah yang harus kalian identifikasi. Berarti kan di RKPD ada masalah yang kalian identifikasi. Setelah itu, masalah tersebut kalian tuliskan pada hasil RKPD dan setelah itu dikumpul menjadi data kelompok. Ingat, metodenya sama dengan metode yang lalu ya. Terakhir akan dipresentasikan melalui media Canva. Datanya setelah fix, kemudian kita olah ke media Canva, kita taruh di Canva. Bisa? Oke, coba silakan masing-masing kelompok mengidentifikasi masalah yang ada pada video pembelajaran tersebut ataupun yang ada yang ibu ada bagian dari bahan ajar fisika. Yang halaman berapa tadi? 94 mengenai sumber energi terbarukan. Oke, silakan masing-masing kelompok saling berhadapan. Silakan masing-masing kelompok saling berhadapan. Ayo, kelompok 1, kelompok 2. Ayo silakan saling berhadapan. Identifikasi masalah yang ada pada LKPD. Masalahnya yaitu sumber daya alam yang terdapat di salah satu wilayah di Indonesia. Sekrami? Ya. Diskusikan sumber daya alam tersebut yang terdapat di salah satu wilayah. Kemudian apakah dia berpotensi menjadikan sumber energi terbarukan atau tidak? Kalau iya jelaskan. Bisa? Oke, silakan identifikasi. Ingat, sama dengan kemarin LKPD identifikasi masalah per orang. Artinya masing-masing punya masalah sendiri. Kemudian masalah itu disatukan jadi data kelompok. Sama dengan kemarin ya. Cuma perbedaannya hari ini kita membahas materi tentang energi terbarukan. Dan kemarin kita membahas tentang energi yang tidak terbarukan. Lanjut kerjakan LKPD-nya. Jangan sampai terlena. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Ini buat penyanyi ini. Buat penyanyi
tiga? Sudah. Kita sudah silakan disalin ke kanvas. Sebutkan data kelompoknya. Kita akan upload kelompok mana yang tampil. Karena berhubung materinya sama, yang tampilnya sama, maka jumlahnya mengambil satu sampel saja. Mana yang dapat angka? Kelompok tiga ya. Tadi kelompok tiga yang mempresentasikan hasilnya pada hasil ini. Yang lain siap memberikan pertanyaan dan tanggapan. Kita akan lagi diskusi ini. Ayo silakan kelompok sudah dikirim di sini. Oke, silakan berikan semangat kelompok tiga membantu. Yang lain bersiap-siap memberi bantuan untuk menjawab semua berpartisipasi. Sampai kelompok penilaian siapa yang tidak bersuara tidak ada nilai lagi. Jadi setiap orang punya peluang bersuara. Oke, silakan dinilai di sini. Siapa yang jadi moderator? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh pemateri hari ini, Jian Nofriani Lawede. Untuk itu saya persilahkan. Kalau suara ya, saya menerima dari moderator. Diawali dengan nama-nama tuh. Nah, diawali oleh nama-nama kelompok. Yang pertama ada Nabila Lakoro, Rafiqa Yusuf, Fatma Lakoro, Hadijah Ismail, Asma Nadia Mahajani, Jihan Nofriani Lawede, Putri Amanda Hadi, Siti Hanifah, Suleha Labantu, Adelia Zahra Ketawa. Nugrija F. Hijrah. Ya, Alhamdulillah. materi energi terbarukan. Potensi energi terbarukan di wilayah Indonesia. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah seperti sinar matahari, angin, hujan, geotermal, dan biomasa. Sumber energi terbarukan yang potensial dan berlimpah di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, angin adalah sumber energi terbarukan yang paling berlimpah di dunia. Menurut Ditjen Lirik dan Listrik dan Pemanfaatan Energi tahun 2009, potensi energi angin sebagai energi terbarukan di Indonesia mencapai 9.260 MW. Kedua, geotermal atau panas bumi adalah energi terbarukan yang diperoleh dari panas bumi. Saat ini di dunia, termasuk Indonesia, energi geotermal termasuk energi yang menjanjikan dari seluruh res yang ada. Sumber energi terbarukan yang potensial dan berlimpah di Indonesia sebagai berikut. Ketiga, sumber energi terbarukan air antara lain berupa aliran sungai, air terjun, dan pasang surut air laut. Air merupakan res yang sangat berlimpah di Indonesia. Menurut Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi 2009,
Potensi hidropower Indonesia mencapai 4,99 kali 118 tahun. 4. Energi surya adalah energi terbarukan yang dihasilkan dari matahari dalam bentuk radiasi matahari. Energi surya cocok dikembangkan di wilayah Nusa Tenggara karena intensitas matahari terbaik di Indonesia berada di Pulau Sumba dan Timur. 5. Dari biomasa adalah salah satu bentuk energi yang populer dalam penggunaan energi terbarukan. Ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Potensi Sumber Energi Terbarukan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Riau menjadi kawasan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017, Riau memiliki total lahan sawit sebesar 2,199 ha. Jumlah ini terus bertambah. Pada tahun 2021, Riau diperkirakan mempunyai lahan kelapa sawit sebesar 2,895,83 hektar. Dengan lahan sebesar itu, tentunya hasil perkebunan beserta pengolahannya bisa mencapai puluhan ton. Kesimpulan, energi terbarukan merupakan sumber energi alternatif yang tersedia melimpah di alam. Energi ini tidak akan pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Energi terbarukan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak akan habis. Sekian, terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kami. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Satu kelompok masing-masing satu pertanyaan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya, yaitu bagaimana cara bekerja dari energi geotermal atau panas bumi. Terima kasih. Cara kerja energi geotermal. Saya akan bertanya, saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke Nintik. Jam. Apa saja? Apa saja kesimpulan dari energi terbarukan? Nah, kesimpulan yang ditanya. Apa saja kesimpulan dari energi terbarukan? Akan menjawab pertanyaan Secara suara. Bagaimana cara kerja geotermal? bagaimana cara kerja energi geotermal. Caranya yaitu panas bumi di bawah permukaan akan memanaskan air tanah. Air ini kemudian menjadi uap yang menggerakkan turbin generator listrik. Listrik ini akan dialirkan ke transmisi PLN untuk mendistribusikan. Ucap rindang energi geotermal memanfaatkan panas bumi dan panas bumi itu sendiri tidak akan pernah habis. Saya kembalikan ke moderator. Itulah kata jawaban dari apakah kelompok 1 menerima. Silakan saya berbicara cara kerja dari energi geotermal. Seperti dijelaskan oleh Nabi Data. Oke, pertanyaan yang berikut kelompok 2 silakan satu menjawab. Kesimpulan dari energi terbarukan. Ada tadi di slide-nya kalian? Oke, silakan. Selanjutnya, rekan saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 2. Saya persilakan. Oke, silakan. Kemudian siap-siap pertanyaan kedua ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kesimpulannya adalah energi terbarukan merupakan sumber energi alternatif yang tersedia melimpah di alam. Energi ini tidak akan pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Energi terbarukan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak akan habis. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya,
energi terbarukan berkontribusi membantu mengatasi masalah iklim dan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan penggunaan energi konvensional atau bahan bakar fosil, energi air, energi matahari, biomasa, gelombang laut, dan panas bumi merupakan beberapa contoh sumber energi terbarukan yang sudah mulai dimanfaatkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah jawaban dari kelompok kami akan kelompok satu menjadi. Kelompok satu, siapa saja dapat belajar untuk mengurangi dampak pemanasan global dan yang tadi sudah sebutkan ya. Salah satunya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Juleha Labantu. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa saja manfaat energi terbarukan? Manfaat energi terbarukan bagi kehidupan manusia pertama dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi cenderung lebih murah karena sumber energinya tersedia secara gratis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian hasil Masih presentasi kami. nyanyi lagi.